waktu dari Wamena ke Jayapura itu orang tua jual babi untuk uang tiket. Sini. Siap, Mbak. Ada apa, Mbak? Ini, ngeliatin ini nih. Bangga banget ya kita jadi warga Indonesia. Pastinya dong, Mbak, bangga banget. Tapi apa nih yang buat Mbak Mega bangga menjadi salah satu warga negara Indonesia? Ya karena Indonesia punya kekayaan, baik itu adat, suku, maupun budaya. Mungkin saking banyaknya suku dan budaya, ada suku yang kita nggak tahu ya, Mbak? Bener. Sekarang aku tanya nih, pernah dengar nggak suku Dani? Belum deh, Mbak. Dari mana ya? Jadi, suku Dani itu berasal dari daerah Papua. Biasanya penduduknya itu tinggal di daerah pegunungan maupun di lembah. Saya Kelvin Haluk, saya dari suku Dani, saya dari Wamena. Perkenalkan, nama saya Samuel Wamu. Saya asal dari Wamena suku Dani. Suku Dani adalah salah satu suku yang ada di Papua, khususnya di Wamena tapi bagian pegunungan. Suku Dani itu dia ada di bagian lembah, dia juga ada di bagian gunung. Adat istiadat di sana masih kental. Seperti contohnya bakar batu. Suku Dani khususnya di bagian daerah saya, budaya atau adatnya masih ada, seperti budaya potong jari, seperti pakai koteka itu masih ada di kampung saya. Pakai koteka itu di acara-acara tertentu. Kalau untuk sekarang ini saya sedang ikut bapak lagi dinas di Kodim 1710 Mimika. Bapak saya sebagai TNI AD, pangkatnya Serka, sekarang berdinas di Kodim 1710 Mimika. Terus kalau ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Bapak tahu cita-cita saya ingin masuk anggota, ya Bapak sangat mendukung, sangat support. Saya tinggalnya di bagian kampung, di bagian gunung. Karena bapak saya guru, cita-cita waktu kecil sebenarnya mau ikut bapak jadi guru. Tapi karena waktu SMP saya juga sekolah di kota, saya biasa di sana saya lihat tentara-tentara bawa senjata. Jadi saya macam tertarik. Jadi dari situ saya cita-citanya jadi tentara.
saya SMA YPPK Santo Thomas, sekolah dari sekolah Yayasan Katolik. Kalau jarak dari rumah ke sekolah sekitar 4 jam. Jadi di sana tidak ada jalan raya, jalan aspal. Jadi saya ke sekolah masuk hutan. Pas sekolah dulu kakak-kakak saya, teman-teman saya yang sekolah semuanya sekolah di kota itu kan ada yang sekolah SMP, SMA semuanya di kota. Jadi waktu berangkat ke sekolah sama-sama. Setiap pagi kami bangun jam 3. Setelah itu kami persiapan jam 4 kita mulai start dari kampung menuju ke sekolah. Karena masuk hutan jalannya masih becek, jadi sepatu kita sembunyikan di dekat kota, berdekatan dengan kota. Gitu. Jadi setelah pas mau masuk ke kota kita ambil sepatu, bersihkan, kita mandi, bersihkan kaki semua, pakai sepatu masuk ke sekolah. Ya, jadi Samuel pulang sekolah, setelah ganti pakaian, lepas buku, ke kebun, bantu orang tua. Bantu orang tua, kerja kebun, mencangkul, babat, cari kayu bakar untuk masak. Samuel ini dia ada keinginan besar untuk masuk Jatam, mau jadi militer, itu dia mau. Jadi dia ada pakai, saya punya HP, dia tidak punya HP, yang ada saya punya. Jadi dia bawa, dia main di depan stadion. Begini ada ketemu informasi bahwa ada penerimaan Akmil. Tapi dia tidak kasih tahu ke saya, langsung dia daftar di Kodim. Setelah daftar baru kasih tahu ke saya bahwa Bapak ini ada penerimaan Akmil. Wah, saya sudah daftar jadi mau lengkapi persyaratan. Wah, saya kaget. Masa kok sebelum daftar coba kasih tahu dulu kah? Tapi kok daftar dulu baru datang kasih tahu. Terpaksa saya jalan keluar sampai lengkapi persyaratannya. Sampai berapa hari saya selesaikan dia punya persyaratan. Jadi dia ada keinginan besar untuk jadi ini. Dari Wamena ke Jayapura itu orang tua jual babi untuk uang tiket saya ke Jayapura, saya masuk Panda. Dari Jayapura ke sini saya diantar dari perwakilan dari Kodam Cendrawasih. Persiapan saya masuk Taruna, saya menyiapkan fisik itu. Saya di sana setelah bantu orang tua cari kayu bakar, setelah itu saya olahraga lari ke sekolah pagi-pagi itu saya lari. Kalau restock itu di sana tidak ada tempat, jadi saya hanya latihan push up dan lari itu saja. Waktu di sini mereka bilang nanti ada si lapangan, jadi waktu itu saya tidak tahu tes si lapangannya bagaimana, begitu saya tidak tahu, jadi saya bingung. Tapi pas waktu tes si lapangannya itu macam manjat, macam lompat, itu saya rasa macam tidak terlalu berat begitu. Kegiatan atau persiapan saya untuk masuk di Akademi TNI ini, ya setiap harinya saya lebih mendisiplinkan diri untuk waktunya belajar, untuk bina fisik dibina.
Sab. Waktu itu pas sidang Pantohir itu saya macam panik begitu. Saya panik gitu, dan di situ saya hanya berdoa saja begitu. Semoga saya bisa lulus begitu. Saya berdoa terus. Pengumuman waktu Panda yang lulus itu, di situ saya sangat panik begitu sampai malam. Jadi di situ saya panik begitu. Pas dengar kalian yang lulus itu langsung sempat sedih, langsung macam ingat orang tua. Terima kasih banyak karena sudah membesarkan saya, merawat saya. Sampai mengantar saya sampai di pendidikan ini. Saya pribadi bangga atas prestasi yang dicapai oleh anak kami, Yatin Haluk. Setelah mereka bilang saya lulus, itu saya senang sekali begitu. Saya rasa berhutang begitu, karena orang tua sampai bisa korbankan babi untuk tiket saya begitu. Saya pinjam HP sama teman, telepon ke orang tua, tapi hanya berapa detik saja, cepat saja begitu. Saya telepon orang tua, di situ saya bilang saya lulus begitu, orang tua langsung menangis. Saya menangisnya itu menangis berdoa begitu. Saya menangis, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak curiga, tapi anakku keinginan Tuhan jawab. Saya bersyukur, terima kasih banyak Tuhan. Saya rasa bangga sekali, saya bisa cita-cita saya selama ini jadi tentara. Saya waktu itu lihat baju ada tulisan Taruna, jadi saya sudah rasa bangga begitu, senang. Langsung dibagi baju, helm, dan lain-lain. Jadi itu pas langsung dibilang ya sekarang pakai. Jadi pas dibilang pakai itu langsung perasaan ini senang sekali bisa pakai baju ini. Karena biasanya hanya lihat-lihat di foto saja, hanya bisa membayangkan kapan bisa pakai baju ini begini. Tapi sekarang pas pakai sendiri perasaan sangat beda, paling senang sekali.